Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, sahabat-sahabat Alphard seantero jagat dimanapun berada. Mari kita bacakan berita biasa untuk menyapa sahabat Alphard semuanya seantero jagat. Dan sekali lagi biasakan kita dengan mengawali langkah dengan bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, sahabat-sahabat Alphard seantero jagat dimanapun berada, mari kita bacakan berita dari Tempo.co yang mana selain Yusril Iza Mahendra, berikut sosok lain yang didukung Presiden Jokowi maju Pilpres 2024. Semakin banyak orang yang di-endorse oleh Pak Jokowi. Itu setidaknya pertanyaan bagi kita. Apa hanya mau bikin senang orang karena disebut seorang presiden, atau memang bingung, atau memang butuh dukungan karena dengan disebutnya orang oleh presiden, oleh orang yang nomor satu di negeri ini, pasti orang itu akan naik PD-nya ya. Dan setidaknya realistis saja nanti kita apa yang terjadi ya, kita realistiskan harapan kita dengan kondisi yang ada. Walaupun mata syauna illa ayyasha Allah, segala sesuatu tentunya adalah atas kehendak Allah. Kun fayakun. Kita memang tidak bisa menjustifikasi misalnya orang itu tidak boleh bercita-cita yang setinggi langit karena melihat sekarang itu dia siapa. Akan tetapi jika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Oke, mari kita bacakan saja beritanya. Tempo.co Jakarta. Presiden Jokowi secara terang-terangan mendukung politikus Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza Mahendra jika maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Jokowi, Yusril merupakan politikus yang syarat akan pengalaman. Kalau nyimak apa yang disampaikan Prof. Yusril dengan pengalaman sangat panjang, saya mendukung. Loh, kalau Prof. Yusril dicalonkan sebagai capres dan cawapres, ini serius, ujar Jokowi dalam pidatonya di Rakernas PBB di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu 11 Januari 2023. Akan tetapi realistisnya adalah Pak Jokowi tidak memiliki partai politik ya, mengendorse sebagai presiden. Itu saya yakin ada maknanya. Akan tetapi tetap ya, Pak Jokowi adalah bagian dari partai PDIP, bukan ketua umum, bukan tapi sebagai anggota ya, sebagai ada yang menyampaikan Ibu Megawati sendiri ya, petugas partai. Jadi ya, sekarang adalah de facto and de jure adalah Presiden Republik Indonesia. Akan tetapi secara teknik beliau tidak bisa memberi kendaraan politik kepada orang yang mau mencalonkan presiden atau wakil presiden. Mungkin usul hanya usul, tapi setidaknya beliau adalah bukan pemilik partai, bukan ketua umum, yang kita tahu seperti itu ya. Mari kita lanjut beritanya. Yusril bukan satu-satunya sosok yang secara terang-terangan mendapatkan dukungan Jokowi untuk maju dalam kancah Pilpres 2024. Selain Yusril, ada dua sosok lain yang terang-terangan mendapatkan dukungan Jokowi, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Oleh karena itu, kita harus lebih realistis. Ini adalah tidak realistis. Presiden cuma satu, wakil presiden cuma satu, yang di-endorse tiga. Saat menghadiri Prabowo Subianto, saat menghadiri HUT ke-8 Partai Perindo pada Senin 7 November 2022, Jokowi mengatakan Prabowo Subianto memiliki peluang Pilpres 2024. Hal itu dia sampaikan ketika mengungkit kemenangannya pada Pilpres 2014-19 lalu. Dua kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo, kata Jokowi sambil tersenyum. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo, kata Jokowi diikuti tepuk tangan. Ucapan senada pernah disampaikan Jokowi saat menghadiri pembukaan pameran Indo Defense 2022 di Jalan Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu 2 November 2022. Jokowi menyatakan memberi restu agar bekas rivalnya itu ikut Pilpres 2024. Sudah sejak awal kok restu-restu.
Sejak awal saya sampaikan mendukung beliau, kata Jokowi usai menghadiri pameran Indo Defense 2022 Rabu 2 November 2022. Ganjar Pranowo. Selain itu, politikus PDI baik Ganjar Pranowo juga pernah secara tersirat mendapatkan dukungan Jokowi. Hal itu terjadi ketika Jokowi menyampaikan sambutan dalam acara pertemuan para relawannya yang bertajuk Gerakan Nusantara Bersatu di Stadion GBK Sabtu 26 November 2022. Jokowi menyampaikan pesan kepada ribuan relawan untuk memilih pemimpin yang sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat Indonesia. Dia menilai kesungguhan pemimpin itu bisa dilihat dari tampilan fisiknya sampai rambut dan perawatan wajah. Perlu saya sampaikan, pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari mukanya, kata Jokowi di GBK Jakarta Sabtu 26 November 2022. Menurut dia, seorang pemimpin yang memikirkan rakyat akan terlihat dari rambutnya. Dia menyinggung sosok rambut putih yang disebutnya sebagai pemimpin yang memikirkan rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih, semua ada itu, kata dia. Sekali lagi, ini dengan ditunjukkannya beliau mengatakan orang yang memikirkan rakyat itu sampai rambutnya putih. Pertanyaannya dibalik, kok Pak Jokowi rambutnya sampai saat ini hitam? Itu jawab masing-masing. Meskipun begitu, Jokowi menolak pernyataan tersebut merupakan dukungan kepada satu orang secara spesifik. Menurut dia, siapapun pemimpin yang sungguh-sungguh bekerja pasti akan mempengaruhi fisiknya. Ya, ditafsirkan apapun silakan, tetapi memang ada orang bekerja kalau sungguh-sungguh dan kerja keras pasti akan mempengaruhi fisiknya, kata Jokowi usai menghadiri acara di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa 29 November 2022. Termasuk juga rambut, karena mikirnya sangat keras untuk rakyat, maka bisa saja rambutnya jadi putih, dan banyak yang rambutnya putih seperti Hatta Rajasa, Ganjar Pranowo, termasuk Pak Prabowo Subianto rambutnya juga agak putih, dan lainnya, tambah Jokowi. Ya, mungkin ya, bapak saya seusia Pak Prabowo rambutnya putih semua. Pak Prabowo mungkin orang kaya, ya, kemudian beliau mungkin selalu disemir, ya, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Ya, silakan saja. Nanti rakyat yang akan menilai bagaimana indikasi orang yang memikirkan rakyat itu bagaimana. Kalau menurut saya yang terpenting adalah aktualisasi dari apa yang diucapkannya, apa yang dijanjikannya saat kampanye. Ya, setidaknya Pak Jokowi ada punya tugas, janji-janjinya yaitu revolusi mental diantaranya. IKN adalah bukan target saat Pak Jokowi kampanye di Pilpres. Kemudian apalagi Pak Jokowi mengatakan ciri-ciri orang yang memikirkan rakyat rambutnya bisa putih sampai memutih. Nah, ini bagaimana dengan Pak Jokowi yang rambutnya sampai sekarang hitam? Ya, monggo dianalisa sendiri, ditafsirkan sendiri. Yang terpenting kita butuh pemimpin yang tidak bisa hanya retorika, yang tidak hanya bisa mengendorse sana sini, akan tetapi yang bisa memaksimalkan kinerjanya, yang tidak pandai banyak perang kata-kata, akan tetapi bagaimana justru bisa disiplin dalam bicara, kemudian sepi ing omong, rame ing gawe. Ya, semoga pemimpin kita yang ada di negeri ini akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa memimpin rakyatnya dan bisa mempertanggungjawabkan dunia akhirat, karena seorang pemimpin itu sudah luar biasa tanggung jawabnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan kami tunggu komen-komennya agar kita bisa memperbaiki yang kurang baik dan mempertahankan yang baik. Semoga yang baik akan bertambah menjadi baik, yang kurang baik bisa kita perbaiki. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembacaan berita berikutnya.